Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi anak-anak, kita belajar di pembelajaran jarak jauh. Setelah beberapa hari Bapak tidak buat video. Hari ini kita akan belajar dan simak dengan cermat. Jangan di skip ya. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum belajar kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikan aku rezeki akan kepahaman dan jadikan aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ingat, pemimpin adalah contoh bagi orang-orang di sekitarnya. Pemimpin yang baik selalu menularkan nilai-nilai kebaikan. Baik, simak selanjutnya pembelajaran hari ini. Baik, kita akan belajar di subtema 3. Di tema 7, subtema 3, ayo memimpin di pembelajaran 1. Apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Kemampuan apa yang sudah kamu miliki? Apa kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggota? Baik, kita lanjutkan ya. Setiap orang pasti ada memiliki kepemimpinan, minimal memimpin dirinya sendiri untuk selalu berbuat baik ya. Selalu menabur kebaikan. Baik, di sini ada sebuah teks bacaan, kita pahami, kita simak. Semut dan belalang. Di bawah ini terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berjalan bolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari 1 bulir dapat dibawa semut, hingga tak cukup sekali atau 2 kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintas di hadapannya. Hai semut-semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak pagi. Tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah dan berkeringat? Seru belalang kepada barisan semut. Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu, kami harus mondar-mandir, ujar komando semut menjawab belalang. Hah, mengumpulkan makanan untuk musim dingin, repot sekali. Musim dingin kan masih lama. Sekarang nikmati saja terik matahari dan makanan yang berlimpah. Untuk apa sibuk dari sekarang? Ujar belalang sambil terkekeh menertawakan semut-semut. Hai belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin. Nanti semua tanaman dan sumber makanan lain akan beku tertutup salju. Hembusan angin dingin juga akan membuat kita yang bertubuh kecil sulit keluar sarang untuk mencari makan, balas komandan semut. Benar belalang, harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk bekerja sama mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas masih panjang, kita masih punya banyak waktu untuk menyicil pekerjaan. Semut kecil menambahkan dari barisan belakang. Semua temanku juga sedang bersantai. Terserah kalian sajalah kalau ingin merepotkan diri, tukasnya. Begitulah adanya sepanjang musim panas, barisan semut sibuk bekerja, sementara belalang santai bermalas-malasan.
Hingga tiba saatnya musim dingin, semut-semut nyaman bercengkrama di sarangnya yang berlimpah makanan. Bagaimana dengan belang? Ia meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan, semut atau belalang? Ini ditulis ulang berdasarkan fabel The Ant and the Grasshopper, ya. Baik, dari cerita tersebut mungkin kalian bisa memahami, menyimak isi dari cerita semut dan belalang. Semoga kalian bisa meneladani apa yang dilakukan oleh sekelompok semut, ya. Baik, nah dari cerita tersebut jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Yang kedua, bagaimana menurutmu sikap belalang? Yang ketiga, bagaimana cara semut bekerja? Yang keempat, nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas. Yang kalian tulis dalam buku tugas kalian, ya. Oke, setelah itu kita lanjut belajarnya. Nah, coba kalian amati. Nah, mencontohkan kondisi diri yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Untuk mengatasinya, semut bekerja di musim panas agar mereka tidak kelaparan di musim dingin. Semut tahu kelebihan dan kekurangannya. Ia tidak sombong. Nilai-nilai itulah yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, apakah kamu tahu kelebihan dan kekurangan dirimu? Nah, ayo isi diagram berikut ini. Jadi nanti kalian tuliskan bentuknya diagram seperti ini. Kelebihan kalian tuliskan dan juga kekurangan kalian tuliskan. Apa yang akan kamu lakukan dengan kelebihan dan kekuranganmu, ya? Nanti kalian tuliskan. Nah, apa yang akan kalian lakukan dengan kelebihan dan kekuranganmu? Oke. Selanjutnya, nah coba membaca. Tahukah kalian tentang koperasi? Bagaimana orang-orang di dalamnya bekerja? Apa manfaatnya sebagai anggota? Nah, coba kita baca teks berikut koperasi ini. Sejahtera bersama koperasi. Secara sukarela, sebagian besar guru dan karyawan di SD Palapa menjadi anggota koperasi karyawan. Koperasi ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu. Terasa benar oleh mereka manfaat menjadi anggota koperasi ini. Sebagian guru dan karyawan yang memiliki usaha kecil dapat bekerja sama dengan unit usaha koperasi untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian lagi merasakan manfaat dari unit simpan pinjam. Pada akhir tahun diadakan rapat anggota koperasi. Seluruh guru dan pegawai SD Palapa hadir pada rapat ini. Pak Badru selaku ketua koperasi periode 2012 sampai 2014 akan memaparkan pencapaian selama setahun sekaligus membuka penerimaan anggota baru. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru serta seluruh karyawan SD Palapa yang saya hormati, tidak terasa sudah 1 tahun saya menjalankan kepercayaan dari Bapak dan Ibu untuk memimpin koperasi karyawan kita. Sudah beberapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat organisasi kecil kita ini. Perlu kita ingat kembali bahwa tujuan mendirikan koperasi bukan untuk mencari keuntungan. Koperasi karyawan kita didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati hasil atas berkembangnya usaha bersama ini. Bapak dan Ibu, kekeluargaan dan kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar secara mandiri. Kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberi masukan. Keuntungan pribadi tidak diutamakan, justru melalui koperasi kita mengasah
kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini. Apakah akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambahan modal? Akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian kekeluargaan serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Suasana hening sejenak sebelum gemuruh tepuk tangan menyambut pidato Pak Badru. Di dalam hati semua mengangguk setuju kesejahteraan bersama merupakan tanggung jawab semua. Nah, ya kita baca pidato Pak Badru di dalam teks sungguh mengunggah. Bisakah kamu membuat pidato seperti ini? Kamu bisa merencanakan teks terlebih dahulu sebelum dijadikan sebagai teks pidato. Dengan topik bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Buatlah rencana teks pidato untuk disampaikan di depan, direkam ya. Rencana berisi tentang pentingnya bermusyawarah. Nah, pemimpin yang tahu kelebihan dan kekurangan dirinya adalah pemimpin yang bijaksana, bergotong royong, dan musyawarah merupakan cerminan dari pemimpin tersebut. Pemimpin yang bijaksana merupakan pemimpin yang amanah. Nah, bacalah kembali isi pidato Pak Badru. Tuliskan pesan-pesan yang kamu temukan. Jadi tugasnya adalah baca lagi kembali isi pidato Pak Badru. Tuliskan pesan-pesan yang kamu temukan. Buatlah teks pidato dengan topik bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Jadi kalian buat lagi teks pidatonya. Setelah itu kalian bacakan di voice note dan kirim di WA. Oke? Baik, kita lanjutkan. Terima kasih. Sampai di sini pembelajaran hari ini semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.